Berjumpa lagi dengan saya Paulus Wiratno dalam program School of Marriage. Dan saudara-saudara, saya pernah mengatakan bahwa kalau ada pernikahan tidak bahagia, jangan cepat-cepat menyalahkan mertua atau menyalahkan pihak ketiga atau karena kekurangan harta atau menyalahkan iblis yang ada di neraka sana. Saudara-saudara, saya mendengarkan satu pernyataan yang saya pikir layak untuk direnungkan, layak untuk dipikirkan oleh semua yang sudah menikah, bahwa kalau ada pernikahan tidak bahagia oleh karena a lack of knowledge. Pernikahan yang tidak bahagia sumber utamanya adalah karena kurang memahami. Maka benarlah apa yang pernah dikatakan oleh Amsal pasal 24. Rumah tangga yang kokoh dibangun di atas wisdom, hikmat, kemudian understanding, pemahaman, baru setelah itu ada knowledge, pengetahuan. Nah, saudara-saudara, salah satu faktor yang membuat kita sering bertengkar, tidak bahagia, sering cekcok, ada yang minggat, ada yang kepahitan, itu masalahnya di sini, saudara. Kita tidak memahami kebutuhan pasangan kita. Itu sumbernya. Saya berani ngomong begini oleh karena saya juga mengalami. Ketika saya gagal memahami kebutuhan istri saya, atau saya tidak paham apa yang menjadi keinginannya, akhirnya saya gagal memenuhi keinginannya. Karena kalau saya tidak memahami, tidak mengetahui apa kebutuhannya, saya tidak mungkin memenuhi kebutuhannya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam pelajaran kali ini, saudara akan belajar menemukan 5 kebutuhan emosi seorang wanita. Dan ini adalah kebutuhan mendasar. Kalau ini tidak dipenuhi, pasanganmu akan bermasalah. Kalau kebutuhan emosi seorang wanita tidak dipenuhi, akhirnya pernikahanmu bisa bermasalah, engkau menjadi pria yang tidak bahagia, anak-anakmu bisa menjadi bermasalah. Itulah sebabnya 5 kebutuhan emosi ini harus diperhatikan, harus dipenuhi, dan berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan saudara. Dan saudara, apa 5 kebutuhan? Yang pertama, dengar baik-baik. Kebutuhan yang pertama yang diperlukan oleh setiap wanita adalah perhatian atau perhatian. Ini sebetulnya perhatian, affection. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Tugas seorang suami adalah memberi affection, ya, memberi perhatian. Perhatian itu akan dibaca cinta oleh setiap wanita. Nah, ketika pria bisa memberikan perhatian kepada istri, mungkin tidak mesti hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin menurut pria kadang-kadang tidak masuk dalam hitungan. Contoh, saudara, pasanganmu itu perlu rasa aman, maka menutup pintu, mengunci pintu, memastikan listrik sudah mati, itu sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi bagi wanita itu bentuk, oh, suamiku memperhatikan. Hal-hal yang kecil, membuka pintu mobil pada waktu istri mau masuk ke mobil, atau pada waktu istri sedang belanja, kemudian ada barang yang dibawa, Anda ambil barang belanjaannya, Anda yang membawa. Hal-hal kecil seperti itu bisa diartikan, oh, suamiku perhatian. Oh, suamiku mencintai aku. Perhatikan baik-baik. Banyak pria yang gagal dalam hal ini, termasuk saya. Sampai saya pernah ditegur oleh seorang hamba Tuhan dari Australia namanya Paul Pokmore. Dan dia mengatakan, Paulus, kau tolong itu istrimu. Buka pintu dulu. Nah, saudara-saudara, saya waktu itu merasa udah biasalah, kita sudah menikah lama, itu menjadi kebiasaan kita. Tetapi bagi Pak Paul Pokmore, dia mengatakan seorang pria harus bisa menolong istrinya. Bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun yang dianggap istrimu bisa melakukan, waktu engkau memberikan pertolongan, itu dianggap sebagai affection, perhatian. Jadi saudara, suami-suami, jangan pernah lelah
memperhatikan atau memberikan attention kepada istri Anda. Saya pakai istilah ini. Jangan pernah bosan memelihara pasanganmu. Karena suatu saat pasanganmu yang akan memelihara kamu. Dengar baik-baik. Jangan pernah menelantarkan kebutuhan emosi pasanganmu. Karena ketika kebutuhan emosi tidak terpenuhi, semua yang di rumah akan kena getahnya. Happy wife, happy life. Ingat baik-baik, saudara. Happy wife, happy life. Jadi salah satu cara supaya pasanganmu bisa mendapatkan kebutuhan emosi yang tercukupi adalah kita sebagai pria, sebagai suami, belajar memperhatikan hal-hal kecil. Ada satu hal yang luar biasa yang ini baru terjadi akhir-akhir ini, saudara. Ini contoh betapa luar biasanya hal kecil yang bisa kita lakukan bisa mengubah sikap istri kepada kita. Tolong suami-suami dengar. Saya mulai setiap pagi membereskan spray tempat tidur. Jadi kalau istri lagi mandi, bangun pagi, siap-siap, saya yang membereskan spray tempat tidur, bantal saya rapikan. Wih, itu senangnya bukan main. Hari itu menjadi hari yang luar biasa. Kalau saya membuatkan teh buat pasangan hidup saya, dia akan melakukan hal-hal yang lebih daripada itu. Hal kecil seperti itu bisa diperhitungkan sebagai attention, yang memberikan affection, yang diterjemahkan sebagai love, L-O-V-E, cinta. Maka untuk semua suami, praktekkan ini mulai besok pagi. Hal kecil, hal yang sepele, hal yang dianggap barangkali tidak masuk hitungan. Ketika kita melakukan untuk pasangan hidup kita, Anda akan mendapatkan surprise dari pasangan Anda. Amin. Ini pernah terbukti dalam sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film yang berjudul Fireproof, yang adalah kisah tentang seorang petugas pemadam kebakaran yang ditinggal selingkuh oleh istrinya. Istrinya seorang perawat di sebuah rumah sakit. Karena dia masih mencintai istrinya, dia ingin istrinya kembali lagi. Maka dia bertanya kepada ayah kandungnya, "Bapak, saya tidak ingin istri saya jatuh di pelukan lelaki lain. Bagaimana caranya supaya istri saya boleh kembali lagi?" Bapaknya kasih tahu, lakukan satu hal kecil. Berikan satu perhatian kecil setiap hari untuk pasanganmu selama 40 hari. Oh, saudara-saudara, laki-laki pemadam kebakaran ini mengikuti nasihat ayahnya. Dia setiap pagi melakukan sesuatu yang dia tidak pernah melakukan. Contoh, dia mengepel. Yang selama ini dia pernah melakukan, dia mulai membersihkan lantai. Dia mulai setrika baju istrinya, mencuci baju istrinya, membereskan meja makan. Selama 40 hari, apa yang terjadi? 40 hari berlalu, dan akhirnya nasihat ayah kandungnya menjadi kenyataan. Istri dari pemadam kebakaran yang sudah selingkuh meninggalkan selingkuhannya dan kembali ke pelukan suaminya. Kenapa? Karena waktu istri diberi perhatian, perhatian itu diartikan cinta, dan cinta itu yang membalut, memulihkan, dan pada akhirnya merekonsiliasi pernikahannya. Suami-suami, jangan bosan-bosan memberikan perhatian, karena affection itu diterjemahkan cinta. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar baik-baik. Kebutuhan yang kedua yang sangat penting untuk istri Anda adalah conversation, percakapan. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara yang tercinta, setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Saya mau menghubungkan ini dengan kebutuhan seorang wanita. Wanita itu diberi karunia berkata-kata oleh Tuhan. Itulah sebabnya istri yang Anda nikahi ini sehari bisa mengucapkan 30.000 kata. Pria hanya 15-20.000 kata. Artinya, makhluk yang namanya wanita itu kegemarannya berkata-kata. Nah, dengar baik-baik. Kalau dia punya kegemaran berkata-kata, ngomong, dia membutuhkan orang yang mau mendengarnya. Maka dia membutuhkan teman yang bisa diajak ngomong, diajak curhat, diajak bicara.
suami kadang-kadang kita tidak sabar. Alasannya begini, Anda diberi kesempatan setiap hari kemampuan untuk bicara 15.000 kata. Masuk kantor dari jam 8 sampai jam 4 sudah habis barangkali 10.000. Selama perjalanan, saudara ngomong 3.000, tinggal 2.000 kata. Kemudian istrimu yang seharian tidak ngapa-ngapain, masih utuh 30.000 kata, dia pasti akan ngomong. Nah, kalau saudara sudah kehabisan kata-kata dan tidak mau mendengar, sementara istrimu lagi ngomong, kemudian saudara tiba-tiba mendengkur, istrimu pasti akan marah. Atau sementara istrimu sedang ngomong, engkau membaca koran atau main Facebook, istrimu pasti akan marah. Kenapa? Karena engkau dianggap tidak memberikan respon, tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar dan tidak mau diajak berkomunikasi bisa diartikan kamu tidak mencintai saya. Amin. Jelas ya? Jadi ikutilah kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikanlah ini baik-baik. Saudara-saudara yang tercinta, kaum pria, setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara atau lambat untuk marah. Dengar baik-baik. Ada perbedaan cara menangani stres antara pria dan wanita. Saudara harus dengar ini. Pria kalau stres masuk goa, diam, tidak mau bicara. Itu pria. Tapi wanita, kalau dia stres, dia banyak omongnya. Dia ngewes orang dia. Itu tanda bahwa dia sedang mengeluarkan emosinya. Nah, ketika istrimu sedang ngomong, sedang bicara, sedang curhat, jangan dipotong. Jangan diinterupsi. Jangan dikasih solusi. Dia bicara bukan untuk mencari solusi. Ketika istrimu bicara, kadang-kadang dia hanya ingin curhat, hanya ingin ngomong, hanya ingin meluapkan emosinya. Dia tidak memerlukan solusinya. Maka suami-suami, dengarlah ini. Ini kebutuhan emosi. Jadilah teman, percakapan. Jadilah sahabat untuk bisa diajak curhat. Jadilah pendengar yang baik. Jangan sering interupsi, jangan coba mencari solusi. Kalau istrimu ngomong curhat, dia tidak mencari solusi. Saya ngomong begini karena saya berkali-kali melakukan kesalahan. Karena apa? Pria ini otaknya single fokus. Kita adalah orang yang pakai logika. Jadi kalau ada istri ngomong bicara mengenai masalah, langsung kita pengen cepet-cepet. Oh, kalau ini masalahnya begini. Istrimu tidak mencari solusi. Istrimu hanya mencari tempat untuk membuang emosi. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara, kehidupan saya. Kita semua perlu belajar. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi banyak pernikahan yang bahagia. Caranya bagaimana? Belajarlah memahami. Termasuk memahami kebutuhan pasangan hidup Anda. Amin. Kebutuhan yang ketiga, dengar baik-baik. Ini yang pertama tadi adalah perhatian, affection. Yang kedua adalah percakapan. Yang ketiga, suami-suami dengar baik-baik. Istrimu membutuhkan kejujuran dan keterbukaan. Oleh karena itu jangan main peta umpet, jangan sembunyi-sembunyi, jangan ada dusta di antara kita. Sekali Anda ketahuan, Anda menutupi sesuatu, Anda membohongi pasanganmu, ketika itu yang namanya trust atau kepercayaan akan hilang. Sekali istrimu kehilangan kepercayaan kepadamu, akan sulit sekali untuk dipulihkan. Ini penting sekali, maka hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu. Tak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu, kata Amsal 4:25. Suami-suami, ngomong, jujur, terbuka, openness. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada dusta di antara kita, maka cintamu akan semakin kuat, kemesraanmu akan semakin hebat, dan engkau akan menjalani pernikahan dengan sukacita, bahagia, umur panjang, dan akhirnya engkau bisa menikmati kehidupan pernikahan saudara. Sebaliknya, satu kali Anda menyimpan dusta, dengar baik-baik.
Ketika Anda menyimpan dusta, Anda akan bermasalah. Nomor 1, waspada. Istrimu diperlengkapi oleh Tuhan dengan indera keenam, sixth sense. Karena memang cara Tuhan membentuk otak wanita dengan ibarat ruangan kabel yang terhubung dari kamar ke kamar, membuat wanita punya sixth sense atau punya indera keenam sehingga istrimu bisa mendeteksi kebohongan tanpa bukti. Dengar baik-baik. Istrimu bisa tahu bahwa engkau sedang bohong walaupun tidak ada buktinya. Saudara, itulah sebabnya jangan pernah mendustai pasanganmu. Jujur saja. Katakan sejujurnya, kata lagu itu. Sebaiknya Anda jujur. Ketika ada udang di balik batu, Anda menyimpan ketidakjujuran, kemudian ketahuan, sulit sekali untuk terjadi pemulihan. Oh, saudara-saudara, belajarlah hidup transparan dengan pasangan Anda. Tidak perlu takut. Lebih baik saudara jujur mengakui kalau ada kesalahan daripada istrimu tahu dari orang, runyam rumah tangga saudara akan jadi runyam. Jadilah orang yang jujur, terbuka, karena di mana ada kejujuran, di sana ada kebahagiaan. Nah, Anda yang suka bohong, dengar baik-baik. Sepintar-pintarnya Anda bohong, Anda akan sulit menutupi rasa tertuduh dalam diri saudara. Saya ulangi lagi, sehebat-hebatnya Anda menyembunyikan kebohongan, Anda tidak bisa meredam rasa tertuduh yang keluar dari hati nurani saudara. Oh, saudara mungkin bisa tampil senyum, tidak ada apa-apa, bahagia, tapi jauh di lubuk hatimu, Anda sebetulnya takut ketahuan. Takut ketahuan, ya kan? Oleh karena itu, daripada engkau terbeban dengan kebohongan, lebih baik keterbukaan. Karena satu bohong untuk menutupi dibutuhkan 9 bohong. Dengar baik-baik. Satu bohong untuk menutupinya dibutuhkan 9 bohong. Jadi kalau saya bohong hari ini kepada istri saya, besok saya harus siap dengan 9 bohong. Kalau besok saya bohong 9 kali, maka saya hari yang ketiga harus siap-siap dengan 81 kebohongan. Semakin banyak kebohongan, semakin banyak stres. Karena kebohongan mendatangkan stres. Dan stres itu yang membuat Anda menderita psikosomatis. Penyakit yang kalau dicek dokter, cek darah, tidak ada. Tidak ada masalahnya. Masalahnya adalah hati nurani yang konslet. Karena apa? Engkau melanggar kesepakatan yang engkau yakini sendiri. Bertobat. Tulis di kamar saudara, taruh di pintu, ada tulisan, sayang, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Ini penting buat kita semua, saudara-saudara. Ini sangat penting. Baik, jadi itu yang ketiga, saudara-saudara. Jadi jujur, terbuka adalah sesuatu yang dihargai oleh wanita karena itu adalah kebutuhan seorang wanita. Wanita perlu kejujuran, wanita perlu keterbukaan. Maka saya menyarankan kepada semua suami, jangan macam-macam, jangan main di belakang, jangan Anda sekali-kali mendustai pasangan Anda, jangan sampai Anda punya simpenan, jangan suka menutupi apa yang namanya kebohongan. Anda akan menderita dan nanti pernikahan Anda yang akan menderita. Amin. Saya sudah ketemu dengan Edwin Chua, seorang pengusaha dari Singapura yang memasarkan alat-alat pendingin di supermarket. Wilayah pemasarannya di Asia. Saudara-saudara, orang yang masih 33 tahun penghasilannya luar biasa. Di pesawat dia ngomong dengan saya begitu bangganya oleh karena dia sudah bisa mendapatkan posisi yang tinggi, jabatan yang luar biasa, gaji yang bisa dimakan untuk anak istrinya sampai beberapa keturunan. Dalam kesombongannya dia cerita kepada saya mengenai prestasinya. Nah, waktu dia cerita saya tidak begitu tertarik. Tapi pada waktu dia mengucapkan kalimat-kalimat kesalahan, kalimat yang membuat dia bermasalah, saya baru tertarik. Masalahnya apa? Telinga kanannya budek. Dia bilang, Pak, saya ini punya masalah. Saya mulai tertarik. Apa masalahnya?
telinga kanan saya budek. Apa penyebabnya? Semua dokter bilang katanya saya stres. 4 dokter di Jakarta, di Singapura, di Thailand, bahkan saya ke Amerika. Saya tanya kepada Pak Edwin Chua, Pak, menurut Bapak stres atau tidak? Wah, saya juga tidak tahu, Pak. Saya ini memang ada masalah. Nah, kalau menurut saya, dari cara Bapak ngomong, Bapak stres ini. Tolong ceritakan kepada saya, apa awalnya seperti apa, bagaimana Bapak akhirnya mengalami penyakit telinga kanan budek. Oh, 3 tahun yang lalu. Saya kan punya klien, Pak, untuk menemukan pembeli, untuk menjamu pembeli, untuk supaya memanage hubungan dengan partner pembeli. Saya harus menjamu mereka dengan makan enak, dan kadang-kadang dengan wanita. Wah, saya jadi deg. Nah, waktu Bapak menjamu klien Anda dengan wanita, Bapak ikut atau tidak? Ya, Pak, namanya juga pria. Jadi Bapak ikut nih? Iyalah, Pak. Saya mau tanya nih, istrimu tahu tidak? Oh, tidak bisa. Kalau istri saya tahu, rumah tangga saya akan berantakan. Nah, saya tahu nih, Pak. Jadi Bapak menyembunyikan kebohongan selama 3 tahun. Benar, Pak. Itulah yang membuat telingamu jadi budek. Itulah sebabnya dokter 4-4-nya tidak bisa menemukan apa penyebabnya. Kan dokter bilang kamu stres, dan stres kamu datang oleh karena kau tidak pernah jujur dengan pasanganmu. Kejujuran itu membersihkan hati. Kejujuran itu membahagiakan hubungan. Kejujuran itu menyehatkan badan. Amin. Jadi jangan sekali-sekali memelihara dusta di dalam hati Anda. Kaum pria, jangan mendustai istrimu. Tuhan kasih seksen indera keenam kepada pasanganmu yang Anda pada suatu saat akan ketahuan. Amin. Maka dengarkanlah ini, hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu. Artinya apa? Kalau hatimu jujur, wajahmu ceria. Kalau hatimu tidak jujur, wajahmu jadi kusut. Dan kalau Anda mau berpura-pura pakai topeng, suatu saat akan ketahuan. Lebih baik Anda jujur. Katakan sejujurnya. Apa mungkin? Saya suka lagu itu, saudara. Setiap kali saya membahas bagian ini, saya selalu ingat bagian ini. Amin. Jadi kebutuhan emosi seorang wanita yang ketiga adalah kejujuran. Yang keempat, dengar baik-baik, dukungan finansial. Nah, ini penting sekali, saudara. Para pria, dengar baik-baik. Rasa aman seorang wanita ada di dalam keuangan. Maka jangan pernah menikahi anak orang sebelum Anda punya pekerjaan dan sebelum Anda punya income. Kalau Anda berani menikahi anak orang, padahal Anda tidak punya pendapatan, kemudian Anda numpang di pondok mertua indah, pernikahanmu akan bermasalah. Maka pria-pria, engkau harus bisa mencari income, mencari uang, tidak harus menjadi kaya raya. Yang penting engkau bisa menafkahi keluargamu. Amin. Karena ini survei membuktikan wanita lebih memilih pria berwajah kurang tampan tetapi mapan secara finansial daripada wajahnya tampan tapi pengangguran. Jadi ini survei sudah dibuktikan oleh sebuah badan survei yang meneliti wanita-wanita. Suruh pilih nih, ada orang-orang yang wajahnya buruk tapi duitnya banyak, sama orang yang tampan, wah ganteng-ganteng, tapi tidak punya uang. Wanita suruh pilih, 90% wanita akan pilih wajah kurang ganteng, tidak masalah, yang penting dompetnya ganteng, yang penting finansialnya mantap. Itulah sebabnya para pria, engkau harus bekerja keras setiap hari, bekerja untuk mendapatkan income, menafkahi pasanganmu, terutama istrimu. Kenapa? Rasa aman ada di dalam keuangan karena istri yang tahu. Istri yang diberi insting oleh Tuhan untuk melindungi keluarganya. Dia tahu besok makan apa, uangnya tinggal berapa. Dia tahu anak kebutuhannya apa, nanti kebutuhan sekolahnya, kebutuhan seragamnya, kebutuhan untuk bermain. Istrimu paling tahu. Jadi kalau tidak ada uang, istrimu pasti stres. Iya kan? Maka suami yang bertanggung jawab, dia harus bisa menafkahi
istrinya. Haleluya. Tidak mesti harus kaya raya. Yang penting Anda bisa menafkahi. Nah, istri-istri juga tidak boleh royal, ya kan? Jangan sampai akhirnya engkau menghabiskan uang suamimu hanya untuk belanja, pedicure, manicure, untuk hal-hal yang sebetulnya bukan kebutuhan prima, bukan kebutuhan yang utama. Boleh silakan kalau ada ekstra dan dibudgetkan. Jangan sampai suamimu kerja setengah mati hanya habis untuk hura-hura, tidak boleh. Ya kan? Amin. Jadi dukungan finansial itu adalah rasa aman seorang wanita. Jelas? Jadi para pria jangan lupa nafkahi pasanganmu dengan baik. Yang terakhir, ini penting sekali. Yang terakhir buat kaum pria, 5 emotional basic need for women. Dari kelima ini yang terakhir adalah komitmen keluarga. Jadi setiap istri mendambakan seorang suami yang punya komitmen kepada istri dan anak-anaknya. Setiap wanita mengharapkan suaminya menjadi one woman man. Tahu artinya? One woman man adalah wanita atau pria satu wanita. Tidak boleh ada wanita-wanita yang lain dalam hidupnya. One woman man. Saya menjunjung tinggi one woman man. Tidak ada wanita lain dalam hidup saya selain istri saya. Amin. Tidak ada. Dan ini menjadi kesepakatan. Jangan macam-macam. Istri saya sudah kasih batasan. Jangan dekat-dekat. Jangan kasih respon. Kalau ada pelayanan dan sebagainya, ada orang-orang yang mau mendekati saya, harus jaga diri supaya tidak terjebak di sana. Karena istri saya dan kami semua menjunjung tinggi one woman man dan first family man. First family man adalah pria yang mengutamakan keluarganya. Wow, saudara-saudara, saya pernah bergumul dengan masalah ini karena harus menjaga keseimbangan dengan pelayanan. Tapi saya sudah belajar. Pada akhirnya, di dalam pelayanan, jemaat pertama yang harus saya layani adalah istri dan anak-anak saya. Saya tidak akan pernah mengorbankan istri dan anak-anak saya hanya demi pelayanan. Karena pada akhirnya nanti di masa tua yang menolong saya, yang menjaga saya, yang merawat saya, bukan jemaat. Yang merawat saya, yang menuntun saya. Saya sudah membuktikan ini pada waktu saya sakit kanker di Singapura. Yang menuntun saya tiap pagi menuju ke cancer center di Glen Eagle Hospital adalah istri saya. Bukan jemaat, bukan orang, bukan kenalan. Itulah sebabnya jadilah first family man, pria yang mengutamakan keluarganya, dan one woman man, pria satu wanita. Amin. Oh Pak, tapi kalau sekarang zaman sekarang kok kita menjadi orang yang hanya memiliki satu wanita, ketinggalan zaman. Tidak peduli apa kata tren, apa kata orang, apa kata hasil survei, katanya 1 dari 2 pria selingkuh. Saudara-saudara, ada orang mengatakan kalau Anda tidak selingkuh, Anda ketinggalan zaman. Alkitab saya mengatakan Allah membenci pengkhianatan, Allah membenci perceraian, Allah membenci yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksetiaan bukan value dari surga. Itulah sebabnya pria harus menjadi one woman man dan first family man. Kalau 5 ini saudara miliki, saya berani jamin istrimu akan menjadi pasangan yang bahagia. Karena itu adalah kebutuhan setiap wanita. Jadi saya akan mengulangi saudara. Inilah 5 basic emotional atau emotional basic need. Kebutuhan emosi seorang wanita yang Anda setiap pria harus paham. Nomor 1 adalah kebutuhan tentang perhatian sebetulnya. Affection. Yang kedua adalah percakapan, saudara, istrimu suka percakapan atau conversation. Kebutuhan yang ketiga adalah kejujuran dan keterbukaan. Seorang istri perlu kejujuran dan keterbukaan. Itu penting sekali. Kemudian yang keempat adalah dukungan secara finansial. Setiap wanita perlu dukungan finansial. Dan yang kelima adalah komitmen keluarga. Setiap wanita mengharapkan suaminya menjadi one woman man dan first family
man. Saya harap pelajaran hari ini akan bermanfaat bagi Anda semuanya, terutama para pria yang sudah menikah dan akan menikah dan sedang menikah. Kalau kita bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan pasangan kita, itu adalah salah satu kunci untuk menuju kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan. Ingat baik-baik, rumah tangga yang kokoh dibangun di atas wisdom, understanding, dan knowledge. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan Pak Miles Monroe mengucapkan kalimat ini, kalau ada pernikahan yang tidak bahagia, sumbernya bukan iblis, bukan pihak ketiga, bukan seks atau keuangan, tetapi karena lack of knowledge, kurang pemahaman. Maka dengan pelajaran ini, saya mengharapkan Anda lebih paham. Amin. Amin, saudaraku. Saya berdoa agar pelajaran hari ini akan menolong Anda, sehingga Anda menjadi lebih paham. Nah, untuk 5 kebutuhan basic untuk pria, kita akan lanjutkan pada hari Sabtu besok jam 8. Hari Sabtu besok jam 8, School of Marriage, saya akan membahas mengenai betapa pentingnya memahami pria dalam hidup Anda. Pria dan wanita diciptakan berbeda, kebutuhan dasarnya berbeda, cara pembuatannya juga berbeda, bahan dasarnya juga beda. Makanya wanita, kalau engkau ingin memiliki pernikahan yang bahagia, pahamilah pasangan Anda yang namanya pria. Makhluk yang namanya pria itu berbeda dengan wanita. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Ya, baik saudara, saya senang sekali ada banyak yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ini pelajaran yang saya pikir penting bagi kita semuanya. Ada sahabat kita, Ibu Selviani, yang sudah memberikan masukan kepada kita. Amin, Pak Pendeta. Terima kasih atas firman-Nya, di mana firman ini sangat bermanfaat bagi saya, semua orang yang sedang menyaksikannya. Makanya Ibu, tolong bagikan video ini kepada teman-teman Anda, sharingkan kepada teman-teman Anda supaya banyak yang diberkati. Ada beberapa yang menonton dari Singapura, bahkan ada juga yang dari Malaysia sudah bergabung juga. Ada teman-teman yang dari Papua sudah bergabung. Saya senang sekali banyak yang bergabung. Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Sekali lagi, tidak ada pernikahan yang sempurna, tetapi banyak pernikahan bahagia. Maka saudara, untuk menjadi bahagia, saudara tidak mesti harus kaya raya. Untuk menjadi bahagia, Anda perlu memahami satu dengan yang lain. Hidup di atas hikmat Allah dan punya knowledge bagaimana kita memperkaya skill kita, memperkaya hubungan kita, sehingga pernikahan kita menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan jangan lupa, ini ada pertanyaan dari sahabat kita dari Singapura, Ibu Aina. Pak Pendeta, saya ingin bertanya, kita orang gereja boleh kerja di kelenteng nggak? Ya, orang gereja boleh kerja. Kerjanya apa? Kalau hanya membersihkan, cleaning service atau jaga pintu, no problem. Buat saya tidak ada masalah sama sekali. Ya kan, Anda boleh bekerja di mana saja, yang penting halal. Yang penting tidak ada masalah dan sebagainya. Silakan. Dan apa yang engkau dapatkan, engkau menyukainya, dan engkau bisa mendapatkan nafkah dari sana. Amin. Ini pertanyaan dari sahabat kita dari Singapura, Ibu Aina. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya rindu pelajaran ini nanti akan kita lanjutkan. Jangan lupa, besok jam 8 malam Bali. Jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, memahami pria dalam hidup Anda. Ya kan, 5 kebutuhan seorang pria yang sangat perlu didengar oleh setiap istri supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, jangan lupa bagikan video ini supaya ada banyak yang diberkati. Amin, saudaraku. Sampai jumpa
di dalam pembahasan yang berikutnya. Oh, ada yang sudah masuk lagi. Ada beberapa sahabat yang berterima kasih. Bu Yuli Kindang yang mengatakan, makasih buat pelajaran berharga Pak. Saya juga berterima kasih Ibu sudah mendengarkan program ini, dan saya senang sekali ada banyak saudara-saudara yang diberkati, terutama yang sudah menikah, yang akan menikah, yang jomblo-jomblo juga. Saya tidak mendapatkan pelajaran ini pada waktu saya memasuki pernikahan, makanya sering perang dulu di awal-awal pernikahan, sering padu, orang Jawa bilang, ada pertengkaran hal-hal yang sepele, masalah komunikasi, masalah, kalau istri sedang curhat, saya cuek, sikap saya baca koran, istri ngomong, itu bisa jadi masalah. Ketika kita tidak memberikan sikap yang benar pada saat istri sedang membutuhkan percakapan, itu bisa diterjemahkan, Anda tidak mencintai saya. Waspada, saudara-saudara. Ini kebenaran yang harus kita pelajari dalam hidup ini. Dan saya pikir kita semua belajar dari kehidupan ini. Adakah pertanyaan lain dari sahabat yang barangkali sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nanti saya akan berdoa buat kita semuanya, karena begini, saudara. Menikah dengan orang yang sama, atau begini, kalimatnya begini, jatuh cinta itu gampang, jatuh cinta itu mudah, tetapi jatuh cinta kepada wanita yang sama berkali-kali dalam waktu yang lama itu tidak gampang. Dibutuhkan wisdom, dibutuhkan understanding, dan dibutuhkan knowledge. Makanya kita harus selalu belajar, baca buku, ikut seminar, dengarkan video semacam ini yang akan menolong saudara. Hal-hal yang sepele seperti tadi, bahwa kebutuhan berbeda. Nanti gaya bahasanya atau bahasa cintanya juga beda. Nah, kalau kita tidak paham, kita tidak memahami dan mempraktekkan, akhirnya tiap hari hanya bertengkar, ribut, masalah sepele, masalah salah mengucapkan kata atau salah membuat sikap dalam hidup ini. Amin. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat saya dari Jakarta ini, Bu Janet. Pak, mau tanya, ada suami istri masih tinggal satu rumah, mereka nggak pernah lagi berkomunikasi sama sekali. Istrinya sekarang malah suka kirim dana buat pria yang nggak jelas, celakalah rumah tangga ini. Ya kan? Saya tahu ini ada masalah. Ketika istri sudah tidak bicara, suami tidak mau ngomong, terjadi komunikasi yang buntu. Ini waspadai. Pak Norman Wright, seorang pakar pernikahan, mengatakan bahwa komunikasi itu adalah umbrella. Payungnya pernikahan adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasi sudah tidak beres, jangan harap yang lain-lain beres. Ketika komunikasi sudah buntu, rezeki bisa jadi buntu. Ketika komunikasi sudah mati, kemesraan bisa jadi sekarat. Ketika komunikasi sudah tidak ada, salah paham akan jadi biang persoalan dalam pernikahan saudara. Mulailah bicara, mulailah mendengar, mulailah terbuka, beranilah sharing, tidak perlu takut, saudara-saudara. Makanya nanti di dalam pembahasan ini akan membahas bagaimana kita berkomunikasi, karena kadang-kadang kita gara-gara salah. Contoh ini, persoalan pertengkaran dalam pernikahan itu biasanya bukan karena isi kata-katanya, tapi cara menyampaikan kata-katanya. Ya kan? Contoh, suamimu pulang dari kerja dalam keadaan capek, kemudian saudara tanya, sayang, saya lihat wajahmu kecapean ya, saya bikinkan teh. Ini lebih bagus daripada engkau berdiri di depan pintu, suamimu lagi capek karena stres, jalan macet, kemudian di depan pintu, saudara tanya, kenapa pulang telat? Kalimat Anda mengajukan pertanyaan dengan nada yang tinggi, menyulut kemarahan yang membuat malam itu menjadi malapetaka di ranjang saudara. Jadi belajarlah untuk memulihkan hubungan dengan cara pulihkan dulu komunikasi. Kalau komunikasi tidak baik, hubungan pasti tidak baik. Karena hubungan tidak baik, yang lain-lain jadi tidak baik. Ya kan, Ibu? Nah, ini gimana ya Pak? Kami sudah coba menasihati dan kasih pandangan, tetap saja dia masih kirim uang ke laki-laki. Nah, kalau sudah dia mengirim uang ke laki-laki yang tidak jelas siapa
perlu segera dihentikan karena ini menyangkut barangkali selingkuh, walaupun tidak selingkuh berhubungan badan, selingkuh emosi. Sudah ada curhat dengan laki-laki lain, sudah cari-cari perhatian laki lain. Ini awal daripada kehancuran pernikahan. Hentikan segera dan buat sebuah terobosan pemulihan. Amin. Dari dulu zaman saya kuliah suka mengikuti Making Life Better di radio nih, kata Ibu Merlin Tungadi, ya kan. Sekarang udah nikah, masih terus mengikuti lewat live streaming. Tuhan memberkati selalu Bapak. Terima kasih Bu Merlin. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana, supaya kami bisa tahu radio apa yang didengar. Luar biasa. Nah, saudara, ini pelajaran-pelajaran seperti ini penting buat kita semua, supaya kita terus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kesalahan kecil. Kesalahan kecil yang kalau dibiarkan jadi masalah. Ini saya kasih tahu. Biasanya orang itu tersandung, yang menjadi biang tersandungnya ini adalah batu kerikil. Saya belum pernah melihat ada orang tersandung gunung. Biasanya orang itu tersandung batu kerikil yang kecil. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang bisa membahayakan dalam hidup saudara. Ngirim uang diam-diam kepada lelaki yang bukan pasangan Anda, itu sangat berbahaya. Ya kan? Kalau saya adalah seorang suami dan saya tahu di rekening istri suka kirim uang kepada laki-laki lain yang bukan pasangannya, saya langsung bertanya, ini siapa? Apa hubungannya? Kenapa kamu kirim ke dia? Adakah hubungan istimewa dengan orang itu? Kalau itu yang terjadi, saudara, itu akan menggerogoti kebahagiaan dan kelanggengan pernikahan saudara. Maka segera diselesaikan komunikasinya, segera membangun komunikasi yang lebih baik supaya pernikahan Anda bisa diselamatkan. Amin. Selamatkanlah pernikahan Anda segera. Jangan sampai tunggu SOS. Nah, ini orang-orang di negara kita Indonesia ini biasanya datang kepada mentor, datang kepada konselor kalau sudah di ujung tanduk, kalau sudah karam kapalnya, ya kan? Berkali-kali ada yang datang minta konseling, tapi sudah parah. Nah, saya mau menyarankan kepada saudara-saudara, setiap saudara seperti saya masih punya mentor untuk pernikahan saya. Milikilah mentor, coach, atau orang tua rohani yang bisa menjadi penengah, yang bisa menjadi pendengar kalau kita ada persoalan-persoalan pernikahan. Karena pasti ada. Saya yang sesama pendeta aja kadang-kadang masih bertengkar. Makanya saya perlu coach, saya perlu mentor yang bisa menolong saya. Jangan datang dalam keadaan yang sudah hancur, lebur, berantakan, dan tidak bisa dipulihkan. Amin. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya ini penting sekali bagi Anda semuanya. Saya ingatkan sekali lagi. Baca Amsal pasal 24. Rumah tangga yang kokoh dibangun di atas hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Wisdom, knowledge, and understanding. Dan itu penting bagi kita sekalian. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, tidak ada pernikahan yang sempurna, tapi banyak pernikahan yang bahagia. Dan kebahagiaannya terdiri dari mana? Hikmat, pengertian, dan understanding. Maka milikilah pengertian terhadap pasangan Anda, termasuk 5 basic emotional need yang dibutuhkan oleh wanita. Dan besok malam jam 8 waktu Bali kita bahas kebutuhan pria. 5 kebutuhan pria yang harus dipahami oleh setiap wanita. Amin. Amin, saudaraku. Oleh karena waktu saya tidak bisa melanjutkan lagi, saudara renungkan kembali pembahasan ini, dan saya yakin saudara akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya mau menutup dengan berdoa. Saya tidak tahu situasi saudara, saya tidak tahu situasi pernikahan saudara, saya tidak tahu Anda masih bahagia atau tidak dengan pernikahan Anda, tetapi kalau Anda mengatakan, Pak Paulus, doakan saya supaya ada rekonsiliasi, supaya ada restorasi, supaya ada pemulihan, supaya sukacita pernikahan itu kembali seperti dulu lagi. Saudara-saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saudara cukup taruh tangan di dada dan izinkan saya berdoa, dan biarlah Tuhan menjamah pernikahan saudara, pasangan Anda. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami
mengingat sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar kiranya hikmat Tuhan akan menjadi pewahyuan bagi kehidupan mereka. Kalau ada pernikahan-pernikahan yang sedang bermasalah, kalau ada hubungan yang sedang retak, kalau ada cinta yang mulai memudar dalam pernikahan mereka, Tuhan selamatkanlah mereka, pulihkanlah mereka, berikan mereka hati yang saling mengasihi dengan kasih Allah, kasih agape yang menyempurnakan kekurangan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, damai sejahtera Allah Bapa akan menyertai setiap pasangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Semakin banyak yang nonton, tapi saya mau mengatakan kita akan melanjutkan pembahasan besok malam jam 8 waktu Bali. Dan saya janji saudara, kita akan melanjutkan pembahasannya mengenai 5 kebutuhan dasar seorang pria. Amin, saudaraku. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya hanya menyarankan tolong lihat kembali pelajaran hari ini dan sharingkan dengan teman-teman Anda. Kalau perlu, bahas dengan pasangan Anda. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan menulis pertanyaan di sini. Nanti dalam kesempatan yang berikutnya saya akan menjawabnya, ya kan? Jadi kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut memahami pasangan Anda, tulis saja di sini. Nanti saya akan membacanya, atau saudara bisa mengirim SMS ke WA melalui HP saudara, dan kita akan membahasnya di hari yang akan datang sehingga kita semua diberkati. Salam untuk saudara-saudara. Saya berdoa pernikahan Anda akan lebih baik, lebih bahagia, dan langgeng sampai maut memisahkan kita. God bless you.